طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Sama Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SAW, kita masuk materi inti yang dimana nanti pada hari kiamat ada 7 golongan manusia yang diistimewakan oleh Allah. Catat itu Pak Bu ya, 7 golongan manusia yang diistimewakan oleh Allah, yang dimuliakan sama Allah. Kira-kira Ustadz, apakah selain 7 nanti juga ada? Ya ada, memang tidak dibatasi. Tapi yang kelihatan menonjol nanti 7 Pak. Di mana menonjolnya? Di mana kelihatan nanti 7 golongan ini yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kelihatan Bu. Ketika manusia nanti dibangkitkan dari alam kubur, digiring menuju padang mahsyar, kita semua Pak Bu nanti akan merasakan ya, yang hadir di sini dan semuanya manusia yang di luar sana. Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, kemudian kita digiring ke padang mahsyar, kira-kira yang jadi pertanyaan, kita pakai pakaian enggak? Damel pakaian apa betul? Bangkit saking alam kubur, melampah berjalan ke padang mahsyar. Pakai pakaian yang tidak? Tidak. Dalam kondisi telanjang bulat. 1. Kedua, pakai sandal yang betul? Berapa? Tidak. 2. 3. Kira-kira maaf, yang laki-laki disunat apa betul? Disunat apa betul Pak Bu? Ibunya nggak bisa jawab. Tidak. Jadi kondisi manusia kita semuanya, maka ketika nanti digiring kepada mahsyar nanti, 3 ini yang kita rasakan nanti. 1, tidak berpakaian telanjang bulat. Yang kedua, belum dikhitan bagi yang laki-laki. Yang ketiga, tidak memakai sandal. Mana dalilnya? Jelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, ya Rasulullah SAW, bagaimana keadaan manusia nanti di padang mahsyar ketika digiring? Akan Nabi mengatakan, ayuhan nas, innakum tusyaruna ilallahi ta'ala huffatan urratan ghurlan. Wahai manusia, kalian semua nanti akan dikumpulkan menghadap Tuhanmu dalam kondisi telanjang bulat, tidak ada sehelai pakaian pun, dalam kondisi tidak dikhitan dan tidak memakai sandal. Nyeker Pak Bu. Nyeker. Nah, semuanya seperti bayi yang baru lahir. Itu. Maka dalam hadis yang lain katakan, pertama kali awwalun nas yuksaf, manusia yang pertama dikasih pakaian siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kasih pakaian sama Allah. Tiba-tiba ada pakaian langsung dalam dirinya. Itu Nabi Ibrahim dulu Pak. Baru nanti Nabi Muhammad, Nabi-Nabi yang lain, baru umatnya. Oke? Nah, satu kejadian itu kita akan merasakan nanti semuanya Pak Bu, yang ada di sini dan mereka semuanya. Baik kafir, mukmin, munafik, itu akan merasakan seperti itu. Yang kedua, saat kondisi yang sangat mencekam, apa Pak Bu? Matahari itu diletakkan di atas kepala kita nanti Pak Bu. Ingat ya, hari ini kita di dunia ini, di buminya Allah, srengenge matahari jaraknya berapa? Berapa Pak Bu? Jaraknya ada yang tahu? Ilmu fisika? Kurang lebih 150 juta kilometer perjalanan cahaya. 150 juta kilometer perjalanan cahaya. Bukan jalan kaki loh ya. Perjalanan cahaya. Itu kalau pakai astronot itu bisa berbulan-bulan pakai pesawat. Apa itu? Namanya apa? Apollo atau nggak tahu itu. Bayangkan jauhnya luar biasa. Nanti pada hari kiamat akan diletakkan di atas kepala kita Pak Bu. Jaraknya berapa? 1 mil. 1 mil. Di riwayat yang lain 1 jengkal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim dikatakan, "Turna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamidari mil." Matahari nanti akan didekatkan di atas kepala seluruh manusia dan seluruh makhluknya Allah
jin, manusia, binatang, itu jaraknya 1 mil di atas kepala mereka. Ustadz, apa enggak gosong, hancur, lebur? Nah ini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ketika mensyarah hadis ini, mengatakan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin bahwa kondisi manusia di hari kiamat tidak sama sebagaimana di dunia. Satu, kondisi keadaan manusia itu di akhirat, tubuhnya, badan kita Pak Bu, itu besarnya, tingginya sebagaimana Nabi Adam, 30 meter kurang lebih 60 hasta. Dua, kekuatan kita seluruh manusia nanti di padang mahsyar di hari kiamat itu tidak sama sebagaimana kekuatan di dunia. Jadi kebal dengan serengenge, sengatan matahari. Kebal Pak. Jadi nggak hancur, nggak terbakar, enggak. Cuman satu, berkeringat. Berkeringat. Ada yang keringatnya memenuhi lututnya atau kedua mata kakinya. Ada keringatnya yang sampai memenuhi lututnya, sampai pusarnya, perutnya, sampai dadanya, lehernya, sampai menenggelamkan dirinya sendiri. Saking panasnya, tapi tidak sampai terbakar, cuman berkeringat Pak. Jadi arokun, muncul arokun, keringat yang luar biasa. Sampai begitu Ustaz ya? Iya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, orang yang paling kelihatan buruk, orang yang kelihatan mereka di hadapan Allah itu hina, itu kalau sudah keringatnya menenggelamkan dirinya. Maka Nabi mengatakan, orang yang keringatnya sampai menenggelamkan itu dosanya paling banyak Pak. Dosanya paling gede. Ada yang sampai kedua mata kaki, ada yang sampai lutut, sampai perut pusar, sampai dada, leher, sampai tenggelam. Oh, mungkin kalau sampai kedua mata kaki, insya Allah Pak Bu, itu masih aman, ringan. Meskipun dia berdosa. Yang kedua, lutut. Ini agak aman, tapi agak aman. Ini aman, agak aman. Ini kurang aman ini ya, sampai perut ini. Dada ini ya, wah ini tanda-tanda ini ya. Nah ini yang paling menyesal nanti, yang paling buruk nanti keadaannya. Nah, di antara mereka Pak, seluruh manusia nanti ternyata ada yang tidak berkeringat babar belas. Masya Allah ya, tidak keringatan Pak. Nanti pada hari kiamat di padang mahsyar tidak keringatan. Meskipun matahari di atas kepala mereka itu jaraknya 1 mil, tidak berkeringat, sejuk, hawanya adem. Masya Allah, seperti yang kita rasakan hari ini, ada kipas angin ini, sejuk. Itu. Bahkan lebih sejuk di sana nanti. Sebabnya apa Pak Bu? Ada zilun. Apa zilun? Ada naungan yang menutupi sengatan matahari di atas kepala mereka. Masya Allah. Siapa mereka Pak Bu? Ini yang kita kupas. Satu, orang yang terhindar dari sengatan matahari yang panasnya luar biasa sampai banyak membuat manusia berkeringat. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, sabatun yudhilullahu fi dhilli yaumadilla ila dhilluh. 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat mereka mendapat naungan perlindungan dari Allah yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Satu, imamun adil. Jadi golongan nanti yang dikumpulkan yang mereka tidak tersengat matahari, tidak kepanasan, para imam yang adil. Pemimpin yang adil Pak Bu. Pemimpin yang adil, pemimpinnya bagaimana? Pemimpin yang ketika dia berkuasa memimpin rakyatnya, betul-betul mereka memperhatikan rakyatnya, memakmurkan rakyatnya, tidak berlaku zalim, sewenang-wenang, tidak menipu, tidak berdusta, tidak mengambil hak rakyatnya, tidak merampas harta rakyatnya. Dia menetapkan persoalan hukum terhadap rakyatnya dengan aturan syariat hukum Allah. Itu pemimpin yang adil Bapak Ibu, jelas ya? Jadi pemimpin yang adil adalah pemimpin yang ketika mengatur rakyatnya dengan hukum Allah berdasarkan syariat, aturan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu pemimpin yang adil. Itu nanti mereka tidak akan kepanasan Pak. Sekarang ada Bapak pemimpin seperti itu yang mengatur rakyatnya dengan hukum Allah?
sesuai dengan kitab Al-Quran dan Sunnah? Ya mungkin ada, insya Allah ya. Tapi mungkin negara ini tidak begitu terkenal mungkin. Gimana? Mungkin Afghanistan, mungkin ada pendapat ya. Ya, mungkin kalau secara teorinya iya, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa eksis Afghanistan, Emirat Islam Afghanistan ya. Jadi menegakkan hukum Allah, undang-undangnya syariat Allah Ta'ala, Al-Quran dan Sunnah. Mencuri potong tangannya, membunuh kisos, tidak sholat kemudian dihukum cambuk dan sebagainya. Itu di Afghan. Di lainnya walaupun sholat, apakah masih ada? Nah, penjenengan mungkin yang lebih paham. Jadi pemimpinnya ada, pemimpin yang mengatur rakyatnya, masyarakatnya dengan aturan hukum Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan aturan Allah. Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 90. Apa kata Allah? Innallah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat baik. Terus Bapak Ibu, maka ahli tafsir mengatakan kata-kata adil di sini adalah yaitu menetapkan aturan ketika mengatur manusia dengan hukum Allah. Itu perintah Allah untuk berbuat adil. Turun di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, surat yang keempat, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Apabila engkau memutuskan perkara hukum, maka putuskanlah perkara hukum kepada manusia dengan adil. Jelas Bapak Ibu? Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, maka hendaknya engkau memutuskan perkara hukum dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran. Itu baru pemimpin yang adil, Pak Bu. Ya, jadi kalau Anda berdiskusi dengan orang, ya, kita mengharapkan pemimpin yang adil. Nah, ada masalah. Kacamata syariat atau timbangan sekuler. Kalau kacamata syariat hukum Allah, aturan Islam, maka kata-kata adil itu timbangannya adalah parameternya berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya atau sunnah Nabi. Tapi kalau kacamata sekuler, adil itu yang penting iso rakyatnya warep makmur, okay? Senajan nggak sholat, senajan mendem, medo, zina dan sebagainya, itu urusan sendiri masing-masing. Yang penting pemimpin memberikan apa yang diinginkan masyarakat. Beda nggih kacamatanya Pak Bu? Oke, yang kedua kita adzan dulu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, 7 golongan yang istimewa yang nanti akan dihindarkan dari sengatan terik matahari yang begitu panasnya. Mereka akan merasakan sejuk hawanya, aman, karena mendapatkan perlindungan penjagaan dari Allah. Maka yang kedua adalah yaitu wasyabun nasyafi ibadatillah ta'ala. Syabun itu adalah seorang pemuda atau pemudi. Meskipun lafaz ini menggunakan mudzakkar, tapi berlaku umum, bisa muannas, perempuan juga. Pemuda-pemudi yang dia tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya luar biasa nih pemuda-pemudi ini, Pak. Jadi si enom tapi luar biasa nih ibadah, Pak. Enggak kalah dengan sing sepuh-sepuh nih. Ya, mungkin masih umur belasan ya, mulai umur 15 tahun sampai umur 25 tahun. Ini luar biasa ibadahnya, Pak. Dijaga sholatnya 5 waktu berjamaah, rajin ngaji, juga mungkin rajin baca Quran, sering silaturahim, menjenguk saudara yang sakit, selalu mengajak saudaranya berbuat kebaikan, nongkrong-nongkrong, ataupun jagongan, ngobrol, itu selalu dalam kebaikan, ketaatan. Nah, itu. Ya, semangat mengajak teman-temannya untuk ibadah. Nah, ini tumbuh dalam ketaatan. Nah, maka pemuda yang seperti ini sangat digumuni. Apa digumuni? Apa gumun? Apa? Kagum, betul ya. Pemuda yang seperti ini kata Nabi Muhammad SAW dikagumi sama Allah. Ya main-main. Allah itu kagum dengan pemuda yang dia semangat luar biasa dengan kepemudaannya dia. Ketika masih dia muda, belia yang seharusnya muda ini kan biasa cenderung ya kepada perbuatan-perbuatan dosa maksiat, cenderung kepada hawa nafsu, mengikuti jalan-jalan yang tidak benar, Pak Bu. Sering melakukan hal yang diharamkan. Tapi pemuda ini tidak, Pak Bu. Pemuda ini tidak, dia menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, menjaga muruahnya, kehormatannya, dan dia senantiasa dekat kepada Allah, banyak berzikir, banyak sholawat, banyak ngaji, baca Quran, tahajud,
sholat malam, atau dia menjaga sholat lima waktunya, menghafal Quran dan sebagainya. Maka benar kata Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis Imam Ahmad, ya'jabu rabbuka min syabin laisat lau sabwahtun. Allah itu kagum kepada seorang pemuda yang di dalam dirinya tidak ada sabwah. Sabwatun itu adalah kecenderungan condong kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu sabwah. Ya, biasa kalau kita lihat anak pemuda, apalagi malam minggu sekarang Pak Bungi, dengan presan ini, ketika dipanggil sama Allah ya sholat fala, biasanya datang ke masjid atau datang ke tempat mana? Gubres mau badan, ya nggak ngereken ya, nggak peduli. Ya, lebih banyak tempat-tempat tongkrongan, diskotik, ya tempat-tempat karaokean atau tempat-tempat nongkrong sampai mereka berjam-jam sampai malam, larut malam sampai meninggalkan sholat. Baik, ini pemuda yang hina. Pemuda yang rendah kata Allah. Maka sebaliknya yang digumuni, yang dikagumi sama Allah itu kalau ada pemuda yang dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah kalau ada seorang pemuda-pemuda ini ya yang semangat rajin ibadah, semangat untuk dia belajar ilmu agama, menjaga sholat lima waktunya, terutama berjamaah, ini merupakan pemuda yang memang betul-betul Allah itu sangat ya kagum terhadap pemuda seperti ini. Ini nanti pada hari kiamat pemuda-pemuda seperti ini nanti akan dikumpulkan bersama para pemuda yang lain yang mereka akan terhindar dari sengatan api neraka, sengatan panasnya matahari. Ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya selalu gandrung dengan masjid. Ya. Dalam riwayat yang lain orang seperti ini ketika sudah masuk masjid, keluar masjid pengen balik lagi, Pak. Pengen kembali lagi ke masjid. Tujuannya apa? Ya untuk wirid, zikir, ibadah sholat, atau mungkin kalau ada majelis ilmu lain. Dan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ini sebagaimana ahli hadis mengatakan pemuda orang yang senantiasa dia itu sudah sangat cintanya ke masjid, bahkan masjid itu seperti rumahnya sendiri, Pak. Tidak hanya digunakan untuk sholat, ya dibersihkan, dipel, ya apapun demi kebersihan masjid, keindahan masjid. Nanti mungkin ditambah apa yang kurang supaya orang ibadah sholat bisa merasakan nyaman, sejuk, tenang. Kalau panas dikasih kipas angin, diberikan sajadah, atau mungkin dikasih yang lainnya. Itu untuk membuat jamaah bisa nyaman, tenang untuk ibadah di dalamnya. Ini termasuk orang yang gandrung dengan masjid. Ya, terutama orang yang senantiasa banyak beribadah di masjid. Kenapa? Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebaliknya, pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Abghadul bilad ilallah masajiduha. Ya, maaf, ahabul bilad, ya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masajiduha, yaitu masjid. Sebaliknya, abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa? Karena disebut sebagai tempat transaksi hal-hal yang menyimpang dari syariat. Ada riba, curang, bohong, sumpah palsu, ya, dan masih banyak lagi. Itu pasar, Pak. Sentralnya setan di dalamnya di situ. Yang ketiga, yang keempat, rajulani tahaba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki atau perempuan, ya, maksudnya dua laki-laki atau bisa juga dua perempuan yang mereka mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi misalnya kalau kita ketemu teman kita, Pak Bu, kita berteman bersahabat dengan dia itu karena Allah, bukan tendensi dunia. Kita berteman bersahabat dengan dia karena kesolehannya, karena ketaatannya dia kepada Allah, bukan karena kaya, ganteng atau cantik, bukan, tapi karena kesolehannya, karena ketaatannya. Itu orang yang nanti akan dikumpulkan bersama kembali di akhirat. Apakah berlaku, Ustaz, bagi suami istri? Iya, berlaku, bisa. Kalau seandainya suami istri ini dia mencintai, menikah karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena kecantikan, bukan karena ketampanan, bukan juga karena memang dia keturunan orang berada, tapi memang karena mentaati Allah. Ibadah, dia menikah karena ibadah, dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Artinya ketika bertemu dengan teman yang baik, pasti yang dibicarakan baik, Pak Bu. Gitu, betul.
Sebaliknya kalau ketemu teman yang buruk, pasti nanti yang dibicarakan yang buruk. Itu sudah menjadi kamus Pak Bu, dimanapun. Ya, kalau kita ketemu orang yang biasanya suka miso, kata-kata yang jorok, nggak pernah sholat, nanti kata-kata yang keluar nanti bahasa planet terus. Saya sendiri pernah ketemu teman lama itu, teman SMP. Ayo kalau ketemu didik-didik miso, tinggal saja. Ya, kalau jenengan merasakan ada ketemu teman-teman yang nggak baik ya sudah. Kalau bisa ditinggalkan, kalau tidak bisa ya hati-hati, jangan larut di dalamnya. Itu. Maka orang yang seperti nanti pada hari kiamat bisa berkumpul di surga kembali. Contoh kita bertemu di sini Pak, di majelis ilmu karena Allah ya, tujuannya kita ngaji. Insya Allah kalau kita jaga niat kita ikhlas, tujuannya ridho Allah, nanti akan kita kumpul kembali di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mana dalilnya Ustaz? Az-Zuhruf 67 surat yang ke-43. Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'dun li ba'din aduun ilal muttaqin. Nanti sahabat-sahabat dekat, pertemanan yang dekat, nanti pada hari kiamat mereka saling bermusuhan, saling mencaci maki, saling menghina, saling menyalahkan. Kenapa kamu dulu ngajak saya minum-minuman berzina, karaokean, joget-joget, sampai lupa sholat, sampai lupa ngaji? Itu saling menyalahkan. Kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah semasa hidupnya. Mereka yang dekat pertemanan karena agama, bukan karena memang orang itu kaya, ganteng, tampan, atau mungkin karena pergaulan bebas. Ya, jadi Bapak Ibu, ingat pada hari kiamat nanti kita semua akan dikumpulkan bersama teman yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita ikuti. Nggak usah khawatir ya. Monggo silakan jenengan senang dengan siapapun, tapi nanti pada hari kiamat akan kumpul bareng. Almar'u alaman ahabba. Orang nanti akan dikumpulkan bersama siapapun yang dia cintai, yang dia senangi. Nah, itu. Siapapun dia, baik pemimpin, baik itu ulama, ustadz, siapapun, siapa yang jenengan senangi, atau mungkin Nabi kita yang Muhammad SAW yang mulia, kalau kita cintai ya kita nanti kumpul dengan Nabi. Kalau kita benci dengan Nabi, ya nanti kita akan jauh dari Nabi, ketemu dengan Fir'aun. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun data mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah ta'ala. Yang kelima, orang laki-laki yang diajak wanita yang cantik untuk berbuat mesum, berbuat zina. Padahal wanita tadi kaya, apa yang diinginkan akan diberikan. Tapi pemuda ini mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah kalau berzina. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika diajak untuk berzina Zulaikha, istri dari Perdana Menteri Mesir menolak keras, gitu Pak Mungkin. Maka laki-laki ini akan mendapatkan apa? Kemuliaan pada hari kiamat, ya. Jadi tidak asal mau, ya. Nah itu. Jadi hati-hati godaannya juga laki-laki terhadap wanita. Begitu juga ketika wanita diajak untuk berzina oleh laki-laki, wanita yang soleha tadi menolaknya karena takut kepada Allah. Dia menjaga kehormatannya. Allah katakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32 surat 17, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina karena zina perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Yang keenam, golongan yang istimewa adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak, dia tidak melirik, tidak kikir, tidak bakhil metakil, dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Dia belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa, Bu? Secara sembunyi-sembunyi. Jadi sedekah yang paling utama itu apa, Bu? Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Boleh Ustaz, kalau terang-terangan boleh dilihat situasinya. Tapi yang paling afdal, pahala yang paling besar adalah ketika ngumpet sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang yang tahu, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Jelas Bapak Ibu? Sehingga apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya itu tidak mengerti. Sampai seperti itu. Jadi orang lain nggak ngerti Pak. Nggak suka pamer dia. Oh saya sedekah 1 juta, saya sedekah 100.000 lah. Nggak usah diumumkan. Cukup hanya dia dan Allah yang tahu.
Maka Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 271, in tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini Al-Quran yang dibuka nanti ya. Jika mereka bersedekah dengan terang-terangan itu baik. Perhatikan, baik Pak. Tapi kalau sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Beda nomor baik dan lebih baik. Saya mampu di Pak Bu. Lebih baik. Jadi sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada terang-terangan. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan Allah Maha mengerti apa yang kalian kerjakan. Yang terakhir, golongan nanti yang tidak akan kepanasan Pak Bu, tidak berkeringat, akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Warrajulun dzakara ta'ala khalian fawadat ainahu. Laki-laki yang mudah hatinya untuk apa Bu? Menangis di hadapan Allah. Ketika sendirian dia suka menangis. Kenapa? Rasa takutnya kepada Allah luar biasa dia. Lembut hatinya, mudah terenyuh. Ketika disampaikan ayat-ayat Allah, neraka, dia takut ya. Dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah. Ini laki-laki ya, atau pemuda-pemudi yang hatinya itu lembut. Maka hati yang lembut ini biasanya mudah menangis. Tapi kalau hatinya kasar, keras, jangankan kok menangis ya, malah bengak-bengok ya. Kata-katanya yang keluar itu malah kata-kata yang tidak baik. Karena sulit untuk menangis orang-orang yang hatinya keras, Bapak. Maka dari sini Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, ainani la tamasuman nar, ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Yang satu, ainun bakat min khosyatillah, mata yang digunakan untuk menangis ketika membaca Al-Quran atau mengingat Allah. Karena saking takutnya kepada Allah. Penjenengan Preso Al-Amasi seorang ulama tabi'in. Ini kalau dia sholat Pak, Bu, sholat tahajud ini sampai tikarnya itu basah kuyup. Saking dia banyak menangisnya ketika dia sedang sholat malam, di waktu sujud menangis. Sampai tetangganya ketika pernah itu ya, datang ke rumahnya Al-Ma'si ini, ya, ditanyakan kepada istrinya, itu ompolnya siapa? Ditikar. Itu bukan, itu air mata suami saya, selalu menangis ketika waktu sholat. Jadi sampai seperti itu luar biasa Al-Ma'si ini, seorang ulama tabi'in ini. Ya. Nah itu. Yang kedua, ainun bakat tahrusu fi sabilillah, mata yang digunakan untuk menjaga tentara kaum muslimin di perbatasan musuh ketika dia berjihad di jalan Allah. Kalau kita lihat ini ya, saudara kita para mujahidin, baik itu di Palestina, di Sudan yang sekarang sedang konflik ini Pak, pembantian umat Islam lagi ya. Saudara kita Palestina ini belum selesai, belum kunjung reda, kejadian lagi muncul, saudara kita di Sudan dibunuh, dibantai oleh orang-orang kafir lain. Ini orang-orang yang membela agama Allah, membela kehormatan kaum muslimin, menjaga agama Allah, menegakkan kalimat Allah. Dia berjaga-jaga di perbatasan antara wilayahnya dengan wilayah musuh. Ini ketika dia ini melean itu ya, terus berjaga lah. Batat ini orang itu berjaga-jaga dia. Itu orang yang tidak akan tersentuh nanti api neraka Pak, matanya itu. Nah, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, mudah-mudahan kita masuk di dalam 7 golongan ini ya. Entah itu yang mana golongannya, tapi mudah-mudahan kita bisa meraih fadilahnya, keutamaan Pak Bu ya. Mungkin kita mampu untuk bersedekah, mungkin kita mampu meningkatkan ibadah kita, sholat kita, tahajud kita, baca Quran kita, atau berbuat baik kepada orang tua, atau membantu saudara kita yang membutuhkan, atau mungkin kita menjadi pemimpin ya, baik pemimpin keluarga atau di masyarakat, tapi pemimpin yang adil ya, pemimpin yang selalu mengatur istri dan anaknya dengan kitabullah dan sunnah Nabi, bukan dengan hawa nafsu. Atau mungkin kita punya rasa takut kepada Allah untuk berbuat maksiat,
atau takut kepada Allah karena memang hati kita selembut ya, selalu kita terenyuh ketika mendengar ayat-ayat Allah SWT. Baik, ini saja kurang lebihnya penjelasan secara panjang lebar sudah kita sampaikan syarahnya, keterangannya di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karangan Syekh Shalih Utsaimin. Nanti bisa dipelajarinya 7 golongan manusia yang istimewa yang Allah muliakan pada hari kiamat. Mereka tidak akan merasa kepanasan dari terik matahari yang didekatkan di atas kepala mereka. Maka mudah-mudahan kita dari ini termasuk dari 7 golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja kurang lebihnya kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau ada keburukan datangnya dari saya pribadi dan syaitan yang terkutuk. Kita berlepas diri dan berlindung kepada Allah. Pada akhirnya, marilah majelis ini kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.